kelompok 4 yang beranggotakan Dian, Nana, Willy, dan Intan. Yang akan membahas tentang audit beban dibayar di muka. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Dah. So guys, kali ini aku akan menjelaskan tentang beban dibayar di muka. Nah, ada beberapa jenis beban dibayar di muka. Yang pertama, sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, merek dagang, tagihan di muka. Nah, yang pertama aku akan jelasin asuransi dibayar di muka, di mana asuransi dibayar di muka itu bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum berlaku pada saat melaporkan neraca. Pengeluaran tersebut dilapor dalam bagian aktiva lancar, yaitu dalam perkiraan asuransi dibayar di muka. Next, yang kedua aku akan menjelasin tentang sewa dibayar di muka, di mana beban sewa yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dulu. Selanjutnya, pajak dibayar di muka, di mana pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun, dalam kurung untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengendalian internal. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam pengendalian internal? Yang pertama, akuisisi dan pencatatan. Di dalam akuisisi dan pencatatan itu terdapat poin-poinnya. Yang pertama, konsisten dan prosedur, otorisasi yang tepat untuk kebijakan baru, pembayaran premi asuransi. Yang kedua, registrasi akuntansi. Poin-poinnya itu pencatatan kebijakan dan masa berlaku kebijakan. Yang ketiga, pencatatan beban asuransi. Poinnya itu jurnal standar bulanan untuk mengklarifikasi asuransi dibayar di muka sebagai beban asuransi. Oke, selanjutnya adalah pengujian audit. Pengujian audit yang harus dilakukan adalah prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa seluruh tagihan untuk beban asuransi muncul dari kredit atas ADDM atau asuransi dibayar di muka. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Yang pertama ada membandingkan total ADDM dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, membandingkan rasio ADDM ke beban asuransi dan membandingkannya dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga adalah membandingkan masing-masing cakupan polis asuransi pada schedule asuransi dan klien dengan tahun sebelumnya. Yang keempat adalah membandingkan perhitungan saldo ADDM untuk tahun berjalan berdasarkan masing-masing polis dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah menelaah kewajaran cakupan asuransi pada schedule ADDM bersama pegawai klien atau pegawai asuransi. Nah, teman-teman udah paham kan bagaimana pengenalan dan prosedur audit yang telah dijelaskan oleh Nana dan Willy tadi. Selanjutnya itu ada pengujian perincian saldo. Yang pertama ada keberadaan dan keterjadian. Di sini kita menguji sampel faktur yang asuransi dan polis sebagai perbandingan dengan schedule. Lalu melakukan konfirmasi atas informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. Nah, selanjutnya ada kelengkapan. Di sini kita memverifikasi jumlah premi asuransi, lama periode asuransi, dan alokasi premi atas asuransi yang belum jatuh tempo. Lalu kita melakukan perhitungan ulang atas asuransi yang belum jatuh tempo yang dibuat klien. Dan yang terakhir, kita telusuri jumlah dan total schedule ADDM ke buku besar. Pengujian perincian saldo terdapat hak, yaitu telaah polis asuransi yang klaimnya dimiliki pihak lain selain klien. Di pengujian perincian saldo juga terdapat penilaian dan alokasi, telaah klasifikasi pendebitan akun beban asuransi. Oke,
Oke guys, itu dia penjelasan dari kita tentang audit beban dibayar di muka. Dan buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk dipelajarin biar pintar. Terus jangan lupa di like, comment, subscribe, dan semoga videonya bermanfaat.